Kali ini kita akan praktekkan membuat retrieval augmented generation dengan AI OpenAI ya. Kita masih menggunakan N8N. N8N ada versi cloud dan ada versi yang diinstal di server sendiri. Saya menggunakan yang diinstal di server sendiri. Sign in. Lalu di sini ada juga sebenarnya contohnya, cuman saya akan membuatnya dari nol, start from scratch. Nanti bisa dihubungkan ke WhatsApp juga. Untuk awalan kita menggunakan trigger chat dulu. Chat trigger. Kemudian kita tambahkan AI yang AI agent, lalu chat modelnya tuh menggunakan OpenAI, lalu ini select credential, karena belum ada kita buat dulu. Ini kunjungi website ini ya, OpenAI. Ini saya akan membuat API yang baru. Copy, save. Ini sudah ya, OpenAI-nya. Lalu kali ini datanya itu akan disimpan di vektor menggunakan Supabase. Kemarin ada juga di komentar yang menanyakan tentang koneksi ke Supabase. Kita buat ini dulu, buat upload data ke Supabase. Karena belum punya akun, kita bikin akun dulu di Supabase. Start your project. Kalau sudah ada akun, langsung bisa login. Kalau belum ada akun, sign up dulu, sign up now. Kemudian sign up. Lalu cek email ya. Ini ada Supabase. Lalu klik confirm email address. Sambil menunggu, kita bikin ini dulu, skema workflow yang buat uploadnya. Manual trigger. Lalu nanti di sini kita akan download file yang untuk disimpan ke Supabase. Ini downloadnya sebenarnya bisa, kalau filenya di Google Drive, pakai Google Drive, atau di tempat lain gitu ya. Kali ini apa ya file yang buat praktek? Kita coba cari di Google aja. Misalkan laporan penjualan.pdf. Yang mana ya? Bentar, yang kalau diklik tuh langsung terdownload. Coba yang ini ya. Oke. Kita copy linknya, copy download link. Ini saya close aja. Ya. Lalu kalau sudah terdownload, extract from file. Ini yang PDF. Lalu nanti kita akan simpan vektornya ke Supabase. Add dokumen ya ke sini. Kita tes dulu bisa terdownload atau enggak filenya. Yuk, kita lihat di sini outputnya, nih ya, terdownload ya. Kemudian ini hasil ekstraknya. Ini diekstrak, terus hasilnya, oh ini
nggak nyambung, makanya nggak ini, belum nyambung, tapi udah berhasil terdownload. Disambungkan saja. Kemudian di sini di embed pakai OpenAI lagi, OpenAI. Dan kali ini saya menggunakan model yang large. Lalu jadi isi dari dokumen tadi yang ini ya, di-download, kemudian diekstrak jadi teks, kemudian diubah menjadi vektor. Ubah vektornya tuh oleh ini, di embed jadi vektor menggunakan OpenAI, dan nanti vektornya juga disimpan di Supabase Vector Store. Di sini kita masukkan default data loader. Ini ngambil data, udah disambungnya udah. Spesifik data, kita ngambil isi teksnya, mencoba skema. Ini ya. Lalu kita bisa menambahkan metadata juga kalau mau. Lalu di sini ada text splitternya. Jadi nanti datanya tuh disimpan dipecah-pecah ya, sehingga ketika ngirim prompt ke OpenAI itu tidak semua datanya tuh dikirim. Jadi hanya data yang mirip atau yang sesuai yang dikirim ke OpenAI. Kursif aja. Kemudian chunk size-nya tuh saya pilih 500 saja. Kemudian chunk overlap-nya saya coba isi 50. Lalu ini belum ada akunnya, akun Supabase-nya. Create kredensial. Ini tadi udah create. Ini boleh diganti, boleh biarin aja. Terus kita pakai plan yang free kali ini. Yang free itu paling ada keterbatasannya, misalkan pricing. Ini ya, yang free ada ya ini. Kalau free project up, jadi projectnya akan di stop kalau misalkan dalam seminggu tidak ada aktivitas. Kemudian batas database-nya juga 500 MB. Kemudian ini ya, ada batasan-batasannya. Ini kalau yang versi berbayarnya. Supabase juga ini ada versi yang diinstal di server sendiri sebenarnya. Ini type password. Ini jangan sampai lupa ya. Kita akan gunakan juga di ini. Nanti digunakan untuk melakukan koneksi. Copy. Saya catat aja. Saya catat di sini ya. Lalu create new project. Ini saya pilih yang Singapura, yang terdekat dari Indonesia. Kita scroll ke bawah untuk connect ke Supabase. Ini ya project API-nya. Copy. Kemudian paste. Kemudian service role script-nya diisi dengan ini, API key. Paste. Lalu klik save. Sudah berhasil untuk Supabase-nya udah terkoneksi. Kemudian table name ini belum ada karena belum bikin table. Untuk membuat table, kita lihat contoh aja yang ada ke dokumentasi. Kemudian di sini ada AIN vector, kita klik. Kemudian scroll ke bawah ini ada lang chain. Di sini ada contohnya. Mana ya? Bentar. Ini SQL, ini ya. Ini contohnya untuk OpenAI, jadi tinggal kita copy saja. Lalu kita klik ini SQL editor, paste, klik run. Sukses. Lalu bisa kita lihat di table editor. Di sini udah ada table dokumen.
Kita tutup dulu, lalu buka lagi. Ini sudah ada ya. Pilih yang dokumen, lalu query name-nya match dokumen. Klik save. Kita akan menyimpan data dari PDF, di-download, kemudian di extract tag-nya, kemudian disimpan ke dalam Supabase dalam bentuk vektor. Kita klik tes, proses download. Oke. Ini ada error. Kita lihat errornya apa? Expected 1936. Sebentar, kita lihat 1536 ini udah. Tapi ada yang error. Coba kita ganti modelnya yang small. Yes. Oke, sudah berhasil ya. Bisa kita lihat di tabelnya. Ini embedding vektornya tuh ini. Lalu untuk chat memory, kali ini juga menggunakan Postgres saja. Memori kita menggunakan Postgres chat memory. Kredensial kita pakai Postgres yang ada di Supabase. Kita klik connect. Kemudian di sini ada yang namanya tuh transaction pooler. Kita klik yang view parameter, hostnya kita copy, dan database, oke, Postgres, portnya ignore SSL, kemudian user sama passwordnya kita lihat, user, lalu passwordnya yang tadi dibuat, copy, save, udah sukses. Ada yang salah, usernya salah, usernya sudah sukses. Untuk tabel ini, tabel name N8N chat histories nanti akan terbentuk otomatis. Sini kita hubungkan dengan vektor. Ini vektor store question answer tool. Misalkan ini saya ke contohnya aja, nggak apa-apa. Ini ya keterangannya. Users info dokumen user. Selalu gitu. Kemudian kita cek vector store modelnya, kita pilih yang Supabase. Ambil data yang dokumen, query name, match dokumen. Lalu embednya kita pilih yang OpenAI yang small.
Lalu di sini pilih yang open chat model. Kita lihat tabel. Di sini baru ada tabel dokumen ya. Kalau kita chat nanti otomatis terbentuk tabel yang dibuat dari Postgres Chat Memory. Kita tes. Oh ya, ini perlu dibikin prompt juga. System message-nya. Misalkan kayak gini. Jawab setiap pertanyaan pengguna hanya dengan informasi yang tersedia dalam database vektor. Misalkan begitu ya. Ini silakan nanti bisa dikreasikan. Save. Lalu kita akan lihat coba data yang gini. Apakah kamu tahu tuh, bisa dilihat akan mencari ke sini ya, database vektor. Tapi ini dia jawabnya masih kurang bagus. Maaf, saya tidak melihat informasi spesifik tentang laporan data penjualan PT Arindo Gedong. Coba kita perbaiki prompt-nya. Dalam database coba gini aja. Database tool. Kita lihat di sini. Ini N8 chat history udah ada. Kemudian ini ya. Ini database-nya. Ini ke sini. Ini ya, udah ada jawabannya. Laporan data penjualan. Oke ya. Laporan yang merangkum proses penjualan mobil serta realisasi penjualan. Kita search. Udah ini ya. Coba kita minta data. Berikan data. Ini nggak bisa di copy ini. Realisasi penjualan mobil. Realisasi penjualan mobil secara kredit atau cash. Ini kita perhatikan alur kerjanya. Nggak ketemu.
Coba ya kita tanya tugas asisten manajer. Sebutkan uraian tugas asisten manajer. Ini uraian tugas asisten manajer. Disebutkan seperti itu ya. Jadi yang tadi Chang di sini itu tuh menentukan pindah ke baris berikutnya. Oh ini yang tabel nggak ke ini ya. Datanya nggak ada makanya nggak bisa jawab tadi. Kalau kita lihat alur kerjanya, cara kerjanya itu ketika ada user yang tanya dan pertanyaannya tuh tidak umum, ini bergantung pada promnya ya. Kalau misalkan kata promnya tuh disuruh nyari di database, itu tuh pertanyaannya akan dikonversi oleh model Embed-nya, dikonversi menjadi vektor. Kemudian vektor tersebut akan mencari sebagai data patokan untuk melakukan pencarian di database. Jadi nyarinya tuh berdasarkan vektor ya. Kemudian didapatlah vektor yang mirip. Kemudian antara vektor yang berasal dari inputan user dengan vektor hasil pencarian itu digabungkan dan itu dijadikan text prompt yang dikirimkan ke AI. Lalu kita lihat di sini. Ini inputnya uraian tugas asisten manager. Kemudian inputnya ini dari kemudian simpan lagi ke chat memory. Bagaimana jika ingin menghubungkannya ke WhatsApp? Tinggal ini diganti aja ya. Dia akan membuatnya secara terpisah saja. Di sini kita perlu webhook. Kemudian di sini ada session ID itu perlu diubah. Ini saya putus dulu dan langsung saya ambil yang production. Copy. Kemudian kita ke WA Gateway. Koneksikan dulu. Ini saya scan ya. Ntar saya buka WhatsApp dulu. Ini saya koneksikan. Sudah connect. Lalu di sini, tadi ini webhooknya yang production ya, yang saya kopas. Update. Ini kan ada test URL, ada production URL. Saya pakai yang production URL. Kemudian metodenya ganti post. Save. Karena kita mode production, ini harus aktif. Lalu kita coba kirim dari WhatsApp lain ke WhatsApp yang sudah ditautkan ke sini.
Kita kirim misalkan halo ini chat. Kita ke execution, kemudian yang paling atas, yang paling baru, ya, halo ini cek. Kita copy, kemudian ke editor, klik tanda pensil, Ctrl A delete, Ctrl V, save. Lalu kita hubungkan, kita klik ini play, kemudian di bagian prompt kita ganti menggunakan define below. Ini pakai body, tarik. Ini perlu ini udah ya, berarti ini resultnya kalau ini cek ini udah benar berarti. Ini perlu diperhatikan ada fix, ada expression. Kalau misalkan kita fix, ini jadinya text, nggak ada keluarannya kan. Expression, oke udah benar. Kemudian di bagian session kita juga pakai yang define below. Kita ambil pakai yang from saja nih. Udah, ada nilainya. Lalu coba kita lihat yang lain. Tidak perlu save. Kita bisa langsung tes dari WA. Halo, coba ya. Oh, ini belum ada responnya karena tinggal kita lihat execution-nya. Ini udah jalan ya. Tapi belum ada diteruskan untuk mengirim WhatsApp. Kita pakai HTTP request. Pakai get aja bisa. Kemudian API doc. API send message. Kemudian query parameternya API key mtype receiver tag. API key receiver mtype text. API key kita ambil API key dari sini. Kemudian receiver pilih yang from, nilainya yang keluaran dari AI. Nih. Save. Coba kita tes. Oke, kita cek. Ya, udah. Kita bisa tanya data yang ada di PDF ya. Misalkan kita tanya daerah mana yang belum ada sarana angkutan penumpang umum. Coba kita. Ya.
Ini padahal udah cari di sini cuman hasilnya kurang bagus.